Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah KBM ini kita awali dengan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan topik distribusi peluang dan fungsi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah sebaran atau gambaran semua peristiwa yang mungkin terjadi. Sedangkan fungsi peluang adalah fungsi peluang merupakan peluang yang sudah dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi dari distribusi, dari gambaran semua peristiwa itu, kalau sudah dinyatakan dalam angka, maka namanya disebut fungsi peluang. Sehingga di sini nanti untuk fungsi peluang, jika dijumlahkan dari semua peristiwa peluang yang mungkin terjadi, maka nilainya adalah 1, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Tidak mungkin melebihi 1 dan juga tidak mungkin kurang dari 0. Jadi PA yang disebut fungsi peluang itu adalah nilainya, kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami masalah ini, langsung saja saya bahas contohnya. Contoh soal 1. Pada percobaan melempar 3 koin sekaligus bersama-sama. Variabel acak dalam percobaan adalah banyak kejadian muncul sisi gambar. Tentukan A. Distribusi peluang, B. Tabel fungsi peluang, C. Grafik. Nah, sebelum kita jawab, kita harus tahu apa yang ditanyakan. A. Distribusi peluang, berarti kita harus bisa menggambarkan apa saja yang mungkin terjadi, peristiwa apa saja yang mungkin terjadi dalam soal tersebut. Kemudian fungsi peluang, maka sebaran dari peristiwa dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, di sini kita kembali pada soal melempar 3 koin. Bayangkan di sini 3 koin itu contohnya itu uang logam itu. Melempar 3 uang logam bersama-sama. Istilah melempar 3 bersama-sama jelas ini merupakan peristiwa kombinasi. Jadi bisa juga nanti didistribusikan di gambar satu persatu gitu ya. Jadi 3 koin dilempar bersama-sama. Berikutnya, variabel acaknya di sini dinyatakan dengan gambar. Lah di sini berarti nanti X-nya adalah gambar. Kita tahu bahwa koin itu ada 2, gambar atau angka. Yang ditanyakan adalah gambar. Sekarang bagaimana cara kita menentukan distribusi peluangnya? Perhatikan berikutnya. Nah, untuk tadi sebagaimana yang saya katakan, bahwa distribusi adalah semua peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, ini bisa dibaca ke samping. Semua peristiwa yang mungkin terjadi, mulai dari yang kiri, paling kiri, 2 koin dilempar, maka kemungkinannya ketiga-tiganya angka semua. A. Berikutnya, AAG, artinya koin pertama A, koin kedua A, koin ketiga gambar. Berikutnya, koin pertama A, koin kedua gambar, koin ketiga A. Sampai dengan ada berapa ini coba dihitung. 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 peristiwa yang mungkin terjadi. Terakhirnya adalah GGG. Nah ini. Untuk melanjutkan dari istilah distribusi menjadi fungsi, maka di sini gambaran peristiwanya kita nyatakan dengan angka. Nah, tadi dinyatakan bahwa variabel acaknya adalah gambar. Variabel acaknya adalah gambar. Berarti kalau di sini ditulis AAA, artinya
jika dinyatakan dalam gambar, jika dinyatakan dalam gambar, maka AA ini merupakan angka 0 karena tidak ada gambarnya sama sekali. 3 koin gambarnya 0. Kemudian berikutnya G-nya 1 berurutan. Jadi kalau menyatakan dalam angka berurutan, setelah 0 adalah 1. Nah, ini G-nya juga 1, G-nya juga 1, berikutnya G2, 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 terakhir G3. Tabel selanjutnya menjawab yang B bisa dijawab, yaitu fungsinya. Nah, di sini X menunjukkan variabelnya, banyaknya kejadian yang muncul sisi gambar dinyatakan dalam numerik atau angka. Karena apa? Karena kita akan menjawab fungsi tadi. Nah, X-nya kita tulis, kita lanjutkan dari tadi 0, 1, ini namanya gambarnya tadi, 2, 3. Banyaknya yang gambar 0 tadi ada 1, yang gambarnya 1 ada 3, gambarnya 2 ada 3, gambarnya 3 ada 1. Jumlah semua kejadian 8. Nah, berarti fungsi peluangnya atau dinyatakan dengan PX adalah 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau dijumlah hasilnya adalah 8/8 sama dengan 1. Ini untuk contoh pertama. Dari fungsi peluang tadi jika dinyatakan dalam grafik, maka kita membuat 2 sumbu. Sumbu tegak dan sumbu datar. Nah, sumbu datar. Sumbu datar menunjukkan angka, menunjukkan numeriknya. Sumbu tegak menunjukkan nilai peluangnya. Jadi seperti itu digambar dalam bentuk diagram batang. Karena apa? Karena merupakan variabel acak diskrit yang bisa dihitung atau yang merupakan hitungan tadi 0, 1, 2, 3. Demikian gambar atau penyelesaian atau jawaban yang saya sampaikan. Di dalam sebuah kotak terdapat 2 kelereng biru dan 4 kelereng merah. Ada 2 warna, biru dan merah. Secara acak diambil 3 kelereng. 3 kelereng. Tentukan distribusi peluang X jika X menyatakan banyaknya kelereng biru yang terambil. Nah, di sini untuk menjawab distribusi peluang, pertama kita harus mampu menggambarkan seperti tadi. Apa saja peristiwanya yang mungkin terjadi, di mana di dalam kotak ini terdapat 2 warna yaitu biru dan merah. Nah, berangkat membuat distribusinya dari pertanyaannya. Banyaknya kelereng biru. Nah, banyaknya kelereng biru yang ditanyakan. Berarti di sini apa saja peristiwa yang mungkin terjadi. Kalau dimulai dari nanti tidak ada biru, angka 0, maka gambarannya bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, coba peristiwanya adalah 3. Tadi diambil 3 kelereng. 3 kelereng sekaligus. Ini kalau dilihat peristiwanya adalah kombinasi. Nah, coba. Urutan peristiwanya kalau dimulai dari 0 berarti ketiganya semuanya M. Seperti tadi koin. Kemudian B-nya 1, M-nya 2. Berikutnya M-nya 1, B-nya 2. Yang terakhir B-nya 3. Nah, kita lanjutkan cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya. Karena ini diambil 3 kelereng sekaligus, kita tahu bahwa ini termasuk peristiwa kombinasi. Kemudian menghitung peluang, maka tetap mengacu pada NS dan NA. NS-nya adalah di dalam kotak itu ada berapa kelereng? Ada 6. 2B ditambah 4, 6. Berarti 6 diambil 3. Maka ini 6 kombinasi 3. Hitungannya seperti ini sesuai rumus, hasilnya adalah 20. Kemudian untuk menghitung M3, nah coba kita analisis. Tadi diambil 3. Di kotak itu ada 4M, berarti mungkin kita mengambil ketiganya ini M3, kemudian M2, B1, kemudian MBB, BBB. Ini keterangannya tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena di dalam kotak itu hanya ada 2B. Jadi peristiwa yang terakhir tidak mungkin terjadi, maka tidak perlu dihitung. Begitu. Di sini untuk perhitungannya, nah ini perhitungannya langsung saja kita menggunakan kombinasi. Ini saya tulis hasilnya di sini. Nah, ini perhitungannya untuk M3 atau nilai 0 bernilai 4.
Ini bagaimana cara menghitungnya? Di bawahnya. Coba kita lihat perhitungan di bawahnya. Nah, ini. Untuk tadi X sama dengan 0. N, banyaknya N, X sama dengan 0 adalah merah di dalam kotak ada 4, kombinasi 3. Berarti hitungannya adalah sama dengan 4. Untuk X0 peluangnya adalah 4/20. Itu. Kemudian yang kedua, ini distribusi. Jadi distribusi perhitungan, maksudnya distribusi peluang itu. Jadi untuk yang NX sama dengan 1 sama ini NX sama dengan 1 yang merah 4 berarti tadi kalau 3 bola maka merahnya ada 2 berarti 4 kombinasi 2 kemudian birunya 1 2 kombinasi 1 berarti hasilnya adalah 12/20. Begitu pula untuk yang birunya 2. Nah, birunya 2 artinya yang merah 1. Berarti 4 kombinasi 1, 2 kombinasi 2, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika sekarang dijumlahkan, maka distribusi peluangnya, fungsi peluangnya, di sini maksud saya, kalau dijumlah seluruhnya yang mungkin terjadi adalah 1. Jadi untuk peluangnya secara keseluruhan itu 1 ini yang disebut dengan distribusi peluang atau lebih lanjut sebenarnya ini diistilahkan dengan fungsi peluang. Jadi fungsi peluang diperoleh dari distribusi peluang. Distribusi peluang gambaran semua peluang yang mungkin terjadi. Itu yang disebut dengan fungsi peluang. Contoh 3, kebalikan dari contoh pertama dan kedua. Di sini diketahui tabel fungsi peluangnya. Nah, peristiwa X-nya sudah dinyatakan variabel acaknya angka yaitu 0, 1, 2, 3. Peluang X-nya adalah M untuk yang angka 0, yang angka 1 2M, yang angka 2 3M, yang angka terakhir 3 adalah M. Tentukan nilai M. Sebenarnya ini tinggal mengembangkan saja soalnya. Cara menyelesaikan jumlah PX sama dengan 1, maka M ditambah 2M ditambah 3M ditambah M sama dengan 1. Berarti 7M sama dengan 1, maka nilai M sama dengan 1/7. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group, begitu pula dengan latihannya.